Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Alaikum, salam sejahtera. Saudara-saudara tercinta, kita sudah selesai dengan Ammas 1 sampai 10 membahas tentang proses pertarungan anak Allah dan iblis. Kita akan mendalami. Kita sudah sepakat bahwa orang beriman memperoleh pengenalan akan Allah lewat kitab suci. Dan saya sebagai orang Kristen, maka saya yakin Alkitab adalah tuntunan Allah buat orang beriman. Alkitab, kitab suci Ibrahimik yang dipercayai oleh Yahudi, Kristen, Islam, Katolik, adalah sumber kebenaran kita. Tapi kita sering berdebat dan memperdebatkan apa sih isi Alkitab itu. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, maka intinya adalah tulisan Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Dan di Perjanjian Baru, intinya adalah kesaksian Yesus. Banyak orang mempertentangkan itu seolah-olah Allahnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak sama. Padahal Alkitab berkata tidak benar. Perjanjian Lama adalah firman Allah yang disampaikan pada para nabi. Perjanjian Baru adalah firman Allah yang disampaikan lewat anaknya Yesus Kristus. Jadi isinya sama. Selain itu, banyak orang mempertentangkan seperti kita bahas kitab suci dengan tafsir-tafsirnya seolah-olah bahasa asli kitab suci itu sulit dan bukan bahasa manusia. Saya kira tidak begitu. Paulus menulis dalam 2 Korintus 1 ayat 13 bahwa dia hanya menulis apa yang bisa dipahami, dimengerti oleh kita semua. Nah, kita bersyukur kita sudah bisa membaca kitab suci dengan kitab terjemahan yang cukup baik. Nah, kita akan belajar sekarang. Inti dari kitab suci adalah 2 tokoh. Musa untuk Perjanjian Lama dan Yesus Kristus untuk Perjanjian Baru. Apa hubungannya mereka ini? Sebagai orang beriman, saya percaya pada Alkitab yang menuntun orang beriman untuk menjadi orang baik dan benar. Maka kita akan melihat ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Yesus tentang Alkitab, tentang Musa, Taurat, dan isinya. Yang pertama, Yesus Kristus sangat menghormati Alkitab. Banyak orang berkata Yesus membatalkan Taurat. Matius 5 ayat 17-18, Yesus mengaku, "Aku datang tidak untuk membatalkan kitab, nabi-nabi dan Taurat, tapi menggenapinya." Inilah yang harus dipahami. Sebab di zaman Yesus belum ada Perjanjian Baru. Kalau Yesus berkata Alkitab, kitab suci, itu adalah Perjanjian Lama. Sudah kita bahas bagaimana pandangan dan ajaran Yesus terhadap Alkitab yang tidak berbeda dengan para nabi. Satu saat ketika dia ditanya oleh ahli-ahli Taurat, hukum mana yang terutama? Yesus dengan jelas mengatakan, "Dengarlah hai Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa." Itu adalah syahadatnya orang Yahudi. Kitab Mesusah yang diulangi dalam Markus 12 ayat 29. Yang kemudian, "Kasihlah Allahmu segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu dengan taat pada Tauratnya." Ulangan 6 ayat 5. Keluaran 12 ayat 30. Dan yang ketiga, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan egois.
Imamat 19:18, Markus 12 ayat 31. Jadi jawaban itu tidak bisa dibantah oleh ahli Taurat. Maka ulang ahli Taurat berkata, benar sekali guru jawabanmu. Dan mendengar orang ahli Taurat itu mengakui, Yesus pun berkata, kamu sudah benar, sudah dekat dengan jalan ke surga. Markus 12 ayat 34. Saudara-saudara yang tercinta, inilah hubungan utama antara Yesus dengan kitab suci, antara Yesus dengan Musa. Jadi hubungan Yesus Kristus, dia adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 14, Matius 4 ayat 4. Dia adalah guru dan Tuhan kita. Yohanes 13 ayat 13 dan 15. Sementara Alkitab adalah kurikulum, buku teks untuk dipegang oleh murid-muridnya. Matius 4 ayat 4 sampai 7, 4, 7, 10, Yohanes 17 ayat 17. Dan setiap murid pegang buku kurikulum, buku teks. Dan mereka akan menghadapi ujian kelulusannya, yaitu dengan buku pelajaran itu. Yohanes 12 ayat 48. Jadi kebenaran besar yang dinyatakan adalah Allah punya rencana. Dan Yesus melaksanakan itu sebagai guru dan Tuhan kita. Dan Alkitab adalah buku pelajaran untuk dipegang, supaya kita selalu bisa belajar. Jadi kembali di sini kita buktikan kebenaran perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Firman Allah yang sama. Yang kedua, apa isi Alkitab? Banyak orang menjadikan Alkitab itu mantra, jambi-jambi. Ditulislah ayat kitab suci menjadi pegangan kalau pergi kemana-mana. Maka Yesus berkata tentang itu, kamu menyelidiki kitab suci, sangkamu olehnya kamu beroleh hidup kekal. Salah. Tetapi kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Nah, kesaksian apa yang dibawa oleh kitab suci tentang Yesus? Yesus selanjutnya berkata, aku datang dalam nama Bapakku, tapi kamu menolak. Tapi kalau ada orang datang dalam namanya, profesor, dokter, insinyur, kamu menerima. Inilah manusia. Maka banyak sekarang orang belajar Alkitab, tapi tidak membaca Alkitab. Mereka membaca tafsiran, pendapat profesor, doktor, teologi, pendeta, ulama. Inilah kesalahan paling besar. Sehingga inilah saatnya kita kembali kepada kebenaran kitab suci. Kita harus sadar benar bahwa kitab suci adalah buku teks untuk kita sebagai murid, untuk dipahami dan dilakukan. Jadi dengan demikian kita pahami kalau Alkitab sebagai kesaksian Yesus Kristus itu berarti menceritakan mandat kuasa yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus sebagai Mesias untuk menjelaskan rencana Allah. Kita sudah belajar bagaimana ada iri antara malaikat dan itu menimbulkan misteri dosa. Nah, kita sudah belajar bagaimana Mesias, malaikat perjanjian menuntun kita menuju benih perempuan untuk dimasukkan dalam kodrat ilahi. Maka benarlah banyak tokoh berkata, Alkitab adalah buku untuk orang percaya. Kalau dia tidak percaya, ya percuma membaca Alkitab. Tidak mengerti.
Kalau dia tidak percaya, dia akan tidak mendapatkan kebenaran. Karena itu jadi mitos didebatkan. Sudah pasti Yesus akan menjaga kitab suci itu, menjaga kesaksiannya sendiri. Dan yang ketiga, Alkitab berisi kebenaran rancangan Allah dan kasih keadilan Allah. Inilah yang kita bahas nanti. Alkitab punya kelebihan. Yang pertama, Alkitab menyatakan keadilan dan kasih Allah. Itu sudah kita bahas dalam Alkitab menjawab Anda selama 10 episode. Bagaimana pertarungan benih perempuan dan benih ular akibat dari pertarungan anak Allah dan iblis. Kita sudah bahas. Yang kedua, Alkitab itu adalah kasih setia Allah untuk memelihara umatnya, Israel. Nah, Israel ini adalah bagian dari dunia. Nah, kita bisa buktikan itu. Maka kita akan pelajari besok berikutnya sejarah Alkitab tentang Israel, bagian dari dunia, dalam kaitan dengan sejarah dunia. Ada satu timeline yang sama, dan itu bisa kita buktikan. Saudaraku, inilah isi Alkitab. Kita akan belajar pada kesempatan akan datang, yaitu sejarah Alkitab, sejarah Israel di tengah-tengah sejarah dunia. Kita akan ketemu lagi. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.